ya. Ya. Yang pasti dia belum bapak-bapak sih, baru bapak-bapak. Sebelumnya Maskar. Masker. Kan Pak Kar, Maskar, bukan. Enggak Maskar. Oh iya, iya. Masuk. Ya, baik kita panggil saja yaitu Kang Putra ya. Oke. Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, barengan lagi ya. Sehati berarti kita. Oke, gimana Kang Putra kabarnya? Alhamdulillah. Anak sehat? Ini kayaknya lagi sakit. Lagi sakit, lagi batuk. Oh. Ya musim ya, biasa ya. Ya saya Biasa. bisa bicara seperti itu dengan Kang Putra karena dia udah punya anak, punya istri. Kalau saya nanya Mas Rahman kan, Mas Rahman gimana anak sehat? Gimana jawabnya? Bisa nanya orang tua sehat. Nah, Orang tua sehat ya. Jadi orang tua saja ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Anak Nah, masih masih nyari ibunya. Oke. Baik Mas Putra. Ini ada tanggapan dari Mas Rahman tadi bahwa bukan tanggapan sih. Beliau juga ternyata melihat fenomena kekerasan dalam pacaran itu sudah lama ya. Udah sering kali, bahkan untuk pembunuhan sendiri udah banyak pemberitaan tentang pembunuhan-pembunuhan yang itu disebabkan oleh marahnya atau emosi dari pasangan atau mantan pasangan gitu kan. Yang terakhir kan ada juga, bukan terakhir ya, ada beberapa yang baru-baru ini kan dibakar gitu. Ada yang dibakar gitu ya. belum dengar juga. Ada yang dibakar kalau nggak salah sih mantan pacar juga kalau nggak salah. Artinya yang seperti ini banyak lah gitu ya. Nah Mas Putra sendiri nih sebagai pemerhati orang pacaran, jadi orang pacaran udah diperhatikan so dia enggak ya. Gimana Mas Putra? Ya, itu memang fenomenanya ya saat ini ya. Oke. Banyak memang masih pacaran udah merasa kayak memiliki. Kalau orang tuanya jaga dia baik-baik, mukul. Nah, ini baru pacaran belum apa-apa udah berani mukul. Dan itu udah yang pernah di real lah, teman saya sendiri dia pernah ngechat sama saya dulu, zaman dulu ya, zaman jahiliyah ya. Ini perempuan. Nggak usah disebut juga ya kan, kita juga nggak akan nanya kan. Iya nggak boleh. Zaman jahiliyah lah ya. Dia ngechat saya, dia ngaku pukul pacar. Itu memang di foto kan, tangannya merah-merah dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah udah nikah sih, Mbak. Dan kayaknya udah berubah. Karena anaknya 2. Nikah dengan yang mukul. Yang mukul. Oh, oke. Mungkin udah berubah ya. Iya, Anaknya udah 2 kok. Iya. Nah, terus tadi baru baca berita, baru aja buka scroll IG. Di Bontang ada juga. Di Bontang. Diputusin sama pacarnya, nggak terima si cowok ini, akhirnya si ceweknya dipukul. Jadi kayak enak betul gitu ya. Anaknya siapa, main pukul aja gitu loh. Dan itu udah banyak terjadi. Bahkan ada juga tadi baca berita sampai pukul kelas bekas sampai meninggal. Ya, sampai pecah itu ya, yang terbaru ini ya, terbaru di Pandeglang itu ya. Ini daerah Jawa. Daerah Jawa. Oke. Ini udah banyak lah kasus-kasus seperti itu. Dan ini seakan-akan ya kasus ini tumbuh subur gitu ya, ibarat kata apa tidak, yang saya tahu nih ya, saya tahu tidak ada penanganan khusus untuk kasus seperti ini. Atau memang ada sebenarnya, pernah mendengar nggak Mas Rahman atau Mas Putra ini? Mungkin Mas Rahman pernah nggak mendengar ada penanganan khusus dari pencegahan kekerasan dalam hubungan pacaran? Belum pernah sepertinya ya. Tapi ya memang belum pernah. Mas Putra gimana? Nggak ada ya? Nggak ada, paling adanya ya undang-undang KUHP kan terkait kekerasan. Dan itu pun tidak spesifik ya. Ya, dan perlindungan anak dan perempuan. Oke. Ya kan? Oh. Paling itu aja adanya. Ya, kalau spesifik secara pacaran nggak ada memang. Nggak ada memang ya. Jadi tidak ada pencegahan secara pencegahan secara pencegahan lagi ya. Apa ya ibarat kata itu harusnya mungkin nggak sih coba di ini ya, kita berandai-andai aja nih. Mungkin nggak jika pacaran itu diatur sebelum waktu pacaran gitu. Misal nih ada kalau kita kan kalau misal menikah itu ada perjanjian pranikah gitu ya. Ya walaupun ya itu juga batil juga gitu. Cuman jika di dalam pacaran sendiri pun dibuat aturan seperti itu, kira-kira gimana itu? Mas Rahman, masuk enggak? Enggak.
nggak masuk juga ya. Karena pacaran sendiri sebenarnya kan dilarang kalau dalam Islam. Mendekati zina, selain mendekati pacaran aja sebenarnya dilarang gitu, apalagi melakukan pacaran. Oke. Jadi ketika pacaran pun memakai perjanjian jangan mukul, jangan ini, itu pun tidak akan membantu apa-apa ya. Atau sebenarnya ya ngapain pakai itu? Kenapa nggak nikah aja langsung gitu ya kalau pakai perjanjian-perjanjian seperti itu. Ya Mas Putra, gimana Mas Putra? Ya kalau mau diatur kayak gitu memang kayaknya lucu aja dengarnya kalau Iya. peraturan, apalagi sampai negara mengatur. Iya. Undang-undang perpacaran kan kayaknya konyol banget gitu ya. Tapi ya mungkin ada ya dari mereka individu mereka ada pacaran, mungkin ada perjanjian di antara mereka berdua aja. Oke. Mungkin. Oh, yang pacaran Mas Rahman maksudnya. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada kalau seperti itu. Mungkin ada ya, atau misalnya sama orang tua nih saling jaga nih, orang tuanya nih anakku pacaran dengan anakmu nih, nanti dijaga. Nggak juga ya. Nah ini kan menjadi problem ya, artinya kita nih berandai-andai khawatir ternyata ada ada inisiatif gitu, misal dari perlindungan perempuan, karena tingginya kasus kekerasan dalam pacaran, maka kita keluarkan undang-undang untuk pacaran begitu. Nah sekarang kan belum ada tuh, tapi menurut Mas Putra dan Mas Rahman itu juga konyol gitu ya. Konyol. Aneh ya, nggak ketemu gitu ya. Landasannya apa gitu ya? Dasarnya apa? Karena mereka mengikat hubungan pun kan tidak ada hitam di atas putih. Nggak ada bukti kalau mereka nih saling mencintai dan sebagainya lah ibaratnya. Iya, gitu. Kalau mereka kan jelas ada bukti. Iya. Dan aman. Apa buktinya gitu? Oke. Tahu-tahu pacaran gitu ya. Oke. Nah dari lemahnya ikatan ini saja ternyata tidak bisa diambil tindakan lebih dalam ya, lebih jauh. Karena saking lemahnya ikatan tadi. Nah, bagaimana kalau dari Mas Rahman sendiri nih, yang alhamdulillah beliau ini belum pernah pacaran. Oke, saya mau tanya, emang tidak pernah ada keinginan untuk punya pasangan gitu? Ya, pastinya pernah ada. pengen mau gitu kan. Pengen mau, ya. Oh, pernah tertarik lah gitu ya? Iya. Oke. Manusiawi. Oke. Nah, sekarang begini, ketika Mas Rahman ini mempunyai ketertarikan, ya, keinginan itu, terus apa yang Mas Rahman lakukan untuk menghindari hubungan pacaran tadi? Kalau dari saya sih, kebetulan saya juga senang dengan main futsal, dan saat saya waktu SMA ataupun kuliah itu kan di jurusan teknik, di mana untuk perempuan itu juga memang minim sedikit. Oh. Jadi teman-teman di teknik itu pun sebenarnya kebanyakan senang futsal gitu. Oke, senang olahraga ya. Kebanyakan si aktivitas itu disalurkan olahraga seperti itu aja. Jadi keinginan tadi bukan tiba-tiba ya, berangsur-angsur hilang gitu ya. Walaupun muncul nanti hilang lagi gitu ya. Oke. Nah Mas Putra, seperti Mas Rahman ini kan lebih gampang terjaganya. Pertama, dia sekolah di sekolah teknik yang jarang ada perempuan. Sebenarnya ada, tapi jurusan lain mungkin. Ya, artinya tidak langsung berinteraksi. Berinteraksinya sangat minim gitu ya. Nah terus kemudian paham bahwa ini adalah sebuah perasaan yang bisa dialihkan, ya gitu ya. Jadi artinya tidak perlu diambil pun ya, tidak ada masalah bagi kehidupan Mas Rahman. Ya siapa tahu kan kalau ada orang yang ketika jatuh cinta itu tidak diungkapkan mati gitu besoknya. mungkin ya. Ternyata kan enggak ya, Mas Rahman sendiri membuktikan. Ada bunuh diri mungkin. Bunuh diri ya. Artinya maksudnya ketika dia tidak mengungkapkan nih jatuh cinta nih kepada si perempuan gitu, tiba-tiba dalam waktu 3 hari tidak disalurkan, tiba-tiba dia kejang-kejang gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Perasaan itu pernah besar enggak? Kuat banget gitu. Gimana ya? Ya kan dicerita saja. Artinya maksudnya biar teman-teman tuh paham sebesar apapun ya bisa aja dikendalikan gitu. Pernah Pernah besar ya.
Dan pernah ada keinginan buat ngubungin gitu? Sebenarnya pernah ngubungin, cuman tapi nggak apa ya, mungkin karena saya juga orangnya nggak terbiasa dengan hal itu, akhirnya nggak lancar lah jalannya. Dan akhirnya ya sudah. Oke. Alhamdulillah digagalkan Iya, gitu ya. gitu. Itu masih sekolah itu, waktu masih sekolah. Oh iya. Oke, masih sekolah. Nah, Mas Putra kembali tadi. Kayak gini kan ibarat kata itu gampang menjaganya karena tidak mungkin dia melakukan kekerasan dalam pacaran aja enggak, ya kan? Kenal dengan perempuan aja enggak, mungkin bisa dihitung ya, minim ya, bisa Kalau dihitung sedikit, ya. dan tidak Dan tidak interaksinya terjadi nggak interaksi gitu ya, jadi kekerasan dalam pacaran ini tidak terjadi bagi si Mas Rahman gitu. Nah, bagaimana dengan pemuda-pemuda yang lain menurut Mas Putra itu bagaimana? Ya, dengan pemuda-pemuda yang lain seharusnya bisa ya. Jadi Oke. kembali lagi itu kan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Lagi-lagi faktor lingkungan mempengaruhi kita seperti apa ya kan. Oke. Nah, seperti Mas Rahman bilang tadi, dia di anak teknik ya Ya. kan. Terus pada hobi salah semua. Akhirnya sukanya barengan. Nah, Oke. akhirnya kan kita lupa dah. Kita ikutnya dengan futsal. Tapi coba, memang anak teknik temannya Iya. berpacaran semua. Oh. Jomblo sendiri nih, jomblo Iya, sendiri iya, baratnya ya. Iya, iya. Cari sudah cewek, kalau ada cewek semua pasti lama-lama kita juga jomblo sendiri. Nah itu juga jadi salah satu Faktor ya karena lingkungan tadi ya. Lingkungan, Jadi lingkungan. dari dirinya sendiri memang sudah tidak ada pemicu yang kuat, artinya kan ketemu perempuan jarang gitu ya. Tidak juga bermudah-mudahan komunikasi gitu ya, Mas Rahman ya. Tidak ada cewek yang curhat sama Mas Rahman, nggak ada gitu ya. Nah akhirnya dari sisi diri pribadi itu terjaga. Kemudian lingkungan ya Harus mengaruh. juga mendukung ya untuk tidak melakukan hubungan apapun gitu ya yang di luar dari pernikahan tadi. Oke, berarti bisa dibilang begini ya. Salah satu ya, satu-satunya pencegahan kekerasan dalam pacaran ini adalah dengan tidak berpacaran gitu ya. Iya, Artinya kalau seandainya saya kan tadi kita kan coba berandai-andai gimana kalau ada aturan yang khusus untuk mengatur pacaran gitu. Ternyata kan aneh juga. Hitam putihnya tidak ada, terus tidak ada juga ibarat kata yang mencegah di awal untuk mereka bisa jalan dan menjaga diri gitu berdua gitu ya, menjaga diri masing-masing itu juga kan tidak. Dan kemudian jika aturan di dalam pacarannya tidak bisa, kemudian di Mas Rahman sendiri ya tidak pernah melakukan itu karena dia tidak pernah pacaran. Berarti bisa kita simpulkan ya supaya jangan ada jangan sampai pacaran. Nah yang jadi masalah pacaran ini kok menjadi lumrah di kalangan pemuda kita kayak gitu. Mas Rahman kan pengen nikah nih, percaya nggak Mas Rahman kalau pacaran itu bisa membawa ke jenjang pernikahan lebih baik? Kalau lihat dari apa yang terjadi sih, kadang ada yang berjalan dengan baik, tapi ada juga yang gagal gitu kan. Nggak bisa memastikan juga sebenarnya. Nggak bisa memastikan. Untuk Jadi nggak bisa jadi kepastian ya bahwa pacaran itu akan pacaran pasti bahagia apa segala kan, nggak bisa memastikan. Oke. Karena ya itu tadi bisa gagal, bisa berhasil gitu ya. berhasil. Oke. Nah, kalau memang itu tidak ini, apa yang menjadi motif pemuda itu untuk pacaran? Kalau memang itu saja juga tidak menjadi suatu kepastian untuk berhasil atau tidak. Pernah meneliti nggak Mas Putra? Gimana ya? Karena memang itu udah misinya orang-orang kafir tadi ya. Jadi memang ya, jadi pacaran memang selalu dibuat indah. Karena yang Oke. ditampilkan selalu yang indah-indahnya lah ibaratnya ya kan. Mesra-mesraan, dan kembali lagi setan kan kalau ngeliat yang maksiat dipercantik lagi ya kan. Jadi makin kayak pacaran asik dan sebagainya ya kan. Oke. Jadi ya seperti itulah. Oke, menarik nih. Katanya orang kafir, berarti budaya pacaran ini nggak pernah ada dong di dalam Islam.
jelas nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Nggak ada sekali sama ya. sekali dalam Islam. Oke, berarti kita juga harus paham ya bahwa budaya pacaran pun bukan budaya dari Islam. Nah, caranya memang harusnya seperti apa itu? Taruh. Ta'aruf ya. Bahwa berarti mengenal. Mengenal. Pacaran kan juga mengenal, Mas Nah, Putra. itu mengenal yang salah. Oke. Jadi di pacaran itu banyak bullshit ya. Oh. kosong. Iya 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 iya. Karena banyak yang pacaran udah bertahun-tahun. Hmm. Ujungnya nikahnya sama orang lain. Oke. Banyak yang pacaran bertahun-tahun, kan puluhan tahun mungkin. Ya kayak KPR dong. Itu nikah. Iya iya. Tahu-tahu pas nikah keluar lah sifat aslinya. Oke. Pemukul, berbohong dan sebagainya. Kenapa? Karena di masa pacaran adalah masa Oke, memancing. memancing. Jadi masa kita Oh, supaya dapat gitu loh. Dapat. Kalau udah dapat baru keluarin aslinya. Pakai topeng berarti 10 tahun itu. bener? Karena kalau kita udah dari asli udah suka mukul ibaratnya, pelit dan jelekan-jelekan yang lain, mau nggak dia nikah sama kita? Oh. Mikir. Tapi Iya, iya, dengan kita manis-manisin dulu, kita Mhm. mancing. Mhm. Oh iya bagus nih orangnya, gini. Ya setelah nikah dah. Langsung. Banyak Oke. yang seperti itu. Berarti begini ya. Kita sudah sepakat ya pada pacaran itu haram ya. Cuman kita karena kalau kita ngomong ke para pemuda nih, para pemuda-pemudi nih, pacaran itu haram pasti enggak ah. Buktinya anak ulama ada yang pacaran. Ya, gitu kan? Main mana itu? Ya, misal ada Pak Haji yang sebelah saya juga pacaran. Toh bapak ibu saya juga pacaran, lahirlah saya yang seperti ini, misal gitu kan. Misal gitu kan. Nah, itu kan akan menjadi jawaban nih. Tapi kembali lagi tadi kepada yang disampaikan Mas Putra, pacaran itu malah membuat proses ta'aruf itu rusak ya. Karena harusnya kan proses ta'aruf yang sesuai dengan Islam itu kan orang tua tahu dan saling mengetahuinya itu bukan dari langsung. Gitu ya Mas Rahman ya, mungkin yang pernah ta'aruf. Gitu ya. Apakah langsung mengetahui dari si calon atau bertanya kepada yang lain juga? Kalau yang sudah dijalani itu kan ada semacam perantaranya. Ada perantaranya. Kiranya ada yang mengawal ya, biar kalaupun ada Mediator. obrolan-obrolan Mhm. jangan ke arah yang istilahnya ngasih Harapan gitu harapan, Oh. peluang gitu kan. Oke. Lebih ke ya benar-benar untuk mengenal dengan cara yang baik. Oke. Ya berarti kan begini, mengenal itu pun bisa jadi ya kayak tadi. Ternyata habis ta'aruf nikah ternyata suaminya suka mukul. Bisa juga kan terjadi seperti itu. Bisa juga. Yang pacar pun bisa. Berarti kalian pacaran atau tidak kemungkinannya juga tetap sama, bahagia dan tidak gitu ya. Tapi ketika berpacaran ini ada ketidakbahagiaan yang akan diambil duluan. Begitu ya. Ada ketidakbahagiaan diambil duluan karena pertama tadi ada potensi kekerasan. Yang kedua ada potensi ya muka dua tadi ya, punya topengnya kebohongan-kebohongan yang itu rapi, tersusun rapi gitu ya. Nah, dan kemudian ketika ada kekeliruan di dalam hubungan tersebut, tidak ada hukum yang bisa tegas untuk menindak. Ya kan, hukum yang sekarang tidak ada bisa menindak karena apa? Orang belum ada ikatan gitu. Belum ada ikatan apa-apa. Oke. Kita kembali kepada masalah kekerasan. Kenapa kok orang yang merasa memiliki itu cenderung ya di dalam pacaran ya, cenderung melakukan kekerasan ketika yang mereka rasa miliki itu terusik. Gimana menurut Mas Rahman, mungkin ada gambaran kenapa kekerasan ini kok juga bisa terjadi? Karena dia ngerasa memiliki, akhirnya saat apa yang dimilikinya itu ingin diambil atau direbut oleh orang lain, Oke. dia pasti ngerasa ada defense gitu kan, Oke. untuk wah jangan ini punya aku ini. Mungkin reaksi dari hal seperti itu yang bisa menyebabkan kekerasan yang berlebihan gitu ya. Ya kekerasan itu sudah berlebihan sebenarnya. Oke, betul ya, tindakan yang berlebihan. yang ya. berlebihan. Ya, yang berujung pada kekerasan tadi ya. Oke, kalau Kang Putra gimana Kang Putra? Itu ya seperti yang Mas Rama sampaikan. Kedua tadi tuh dengan kebohongan terkadang
ada aja yang di nggak mulus gitu nah. Ya, Ketika lagi pacaran terbongkar sedikit akhirnya jadi selek lah. Nah akhirnya namanya kadang laki-laki itu kan cepat emosi juga kan. Oke. Nah akhirnya ya ketika dia emosi itu dipukul lah pacarnya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kekerasan ini efek dari kegelisahan atas lemahnya ikatan mungkin ya. Betul, bisa jadi. Ya, kan kalau nikah orang mau ngambil kan kayaknya Iya, lebih berat sulit ya, agak berat ya karena ini Berat. istrinya orang Iya. atau suaminya orang gitu kan, Sudah berat ya. jelas. Sudah jelas. Statusnya. Artinya kalau mau ngerebut si pasangan orang lain yang sudah halal, yang dihadapi bukan cuma pasangannya, tapi keluarganya juga, ada hukum juga gitu, kayak masyarakat juga. Sedangkan pacaran ini tidak ada ikatan yang jelas. Iya. Ya, artinya ya nauzubillah ya, misalnya ada orang pacaran, besoknya kamu putus deh sama itu, sama saya aja misal begitu, kan bisa gitu ya. Bisa banget. Oke, maka kekerasan ini juga bisa hadir karena saking takutnya. Ya, ketakutan yang Iya. muncul gara-gara dia sadar bahwa ikatan yang dibangun itu adalah lemah, gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu, mungkin ya enggak ya, Mas Rahman? Bisa banget. Bisa banget gitu ya. Jadi efeknya itu berlebihan gara-gara Ketakutan yang dia Katakan sendiri sebenarnya. ciptakan sendiri ya. masih lemah itu. Masih lemah itu ya. Artinya mereka tuh pun sebenarnya sadar ya bahwa pacaran itu sangat lemah. Tidak ada penopang yang kuat untuk bisa melindungi hubungannya dia untuk tidak buyar gitu ya, ambiar ya kan. Nah, baik Mas Putra. Nah, bagaimana Mas Putra untuk menyampaikan ini kepada kaum muda nih? Ibaratnya katakan kita nih misalnya punya kesempatan untuk menyampaikan ini ke kaum muda, apa yang semestinya kita lakukan nih untuk bisa menyadarkan kaum muda ini? Ya kaum tua mungkin juga ada juga ya, jadi nggak terbatas sama tua muda ini. Ya, buat yang ini ya, yang pacaran ya ayo kita berpikir lah gitu. Untuk yang laki-laki lah, yang laki-laki jangan, kita harus memikirkan kalau kita akan punya anak perempuan juga. Oke. Masa sih kita rela anak perempuan kita dipegang-pegang oleh orang lain yang bukan siapa-siapa, ya kan? Sedangkan kita menjaganya dari kecil sampai besar. Oke. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya, kalian juga harus berpikir gitu. Kalian dosa itu masih ditanggung sama orang tua, Oke. sama bapak. Jangan ngomong sayang bapak. Nah, sayang namanya. Oh. Kasih sayang buktikan dengan kamu taat sama bapakmu, taat sama Allah ya kan. Nggak berpacaran, berpikir nanti kalau pacaran hamil, itu kan malu orang tua, kasihan udah ini seret ke neraka pula orang tua. Ya jadi untuk teman-teman yang masih pacaran ya, ayo kita berpikir, jangan ikut-ikutan lah yang nggak baik ya kan. Kita punya akal untuk berpikir, gunakan itu sebaik mungkin. Oke, berarti ya begini ya. Karena memang saya pernah mendengar ada sosialisasi di kalangan dunia pendidikan itu edukasi pacaran sehat. Tidak pernah dengar. Memang ada gitu aja, tapi memang tidak viral gitu, tidak viral karena ya secara ini kalau dari tanggapan Mas Putra dan Mas Rahman itu juga sebenarnya akan gagal. Ya karena bagaimana bisa menjadi sehat orang secara ikatan aja sudah nggak sehat, masih lemah gitu ya, dan membuat kecenderungan orang itu akan merasa kehilangannya tuh ketakutan akan kehilangan tuh sangat besar gitu ya. Ya ibarat kata ini analoginya kita dikasih motor dipinjamin gitu ya, dengan memang itu punya kita langsung secara surat menyuratnya punya kita, kan beda tuh cara jaganya ya. Nah, mungkin lebih tenang yang punya kita sendiri gitu kan, dibandingkan kita hanya dititipin dengan ya ibarat kata kuncinya nggak bisa kita ambil, kontaknya kita nggak bisa ambil kan gitu. Taruh aja motornya di situ, kuncinya di situ, bensinnya penuh, surat-suratnya di situ. Kan gitu kan. Tenang nggak gitu kan? Nggak tenang gitu kan. Hilang mampu kita. Kan begitu ya. Beda dengan ikatan yang jelas, kuncinya bisa kita pegang, orang nggak sembarangan harus permisi. Ini tidak menyamakan pasangan itu seperti barang ya. Maksud saya analoginya
ketika ikatan itu lemah, ya kegelisahan itu munculnya bisa seperti itu ya. Bisa kurang lebih ya, bahkan lebih parah lagi gitu. Ini yang dijaga orangnya bisa jalan sendiri, bisa makan sendiri, terus aku setia apa ya gitu. Nggak bisa Dengan di ada monitor 24 jam. Nggak bisa monitor 24 jam gitu kan. Sedangkan kita punya pasangan yang halal pun ya Mas Putra ya, kalau dia kan belum gitu kan. Kita kan bisa nggak kontrol 24 jam. insya Allah bisa. Maksudnya kan nggak setiap Kita 24 nggak setiap bersama hari di dia. rumah terus. Gitu. Bahkan walaupun di rumah ketika tidur juga nggak. Oke. Tahu-tahu malam-malam ada yang di SMS. Nah, gitu kan. Nggak bisa. Minta pulsa gitu. Oke. Lagi di kantor polisi. Tolong isikan pulsa dulu. Ya, kan begitu ya. Artinya sudahlah gitu ya. Sudahlah karena kita udah melihat banyak kasus ada kekerasan yang bisa terjadi dengan sangat mudah di dalam pacaran, dan saya yakin kasus yang muncul di permukaan yang hadir di media itu adalah fenomena gunung es. Artinya di bawah itu selain dari itu tuh banyak lagi itu kasus itu. Gitu ya. Ya kayak seperti Mas Putra ini punya teman gitu kan yang cerita bahwa dia habis dipukulin pacarnya gitu. Dan itu kan nggak sampai masuk ke media kan? Nggak sampai kan? Kan Mas Rahman juga pernah dengar ada yang seperti itu juga kan, nggak masuk ke media kan? Berarti kasus pembunuhan itu mungkin kebetulan, bukan kebetulan ya, Kak, waktu terjadi dia ketahuan, gitu ya. Bisa jadi banyak kasus pembunuhan yang tidak ketahuan gitu ya, atau tidak sampai terblow out ke media gitu ya. Nah ini yang harusnya menjadi pertimbangan bagi kaum muda sekarang ya, atau orang-orang yang masih menganggap pacaran itu boleh dan tidak bermasalah, sedangkan secara ikatan tadi sangat lemah. Dan ibarat kata dalam Islam juga dosa gitu kan, dosa, dan dosanya luar biasa gitu ya, menghadirkan dosa-dosa yang lainnya. Artinya tidak akan ada ketenangan dalam sebuah hubungan pacaran. Itu ya Mas Rahman ya. Iya. Dan ketika itu tidak menghadirkan ketenangan, maka perselisihan atau kecemburuan tadi ya akan sangat rentan terjadi, dan itu bisa menimbulkan tindakan yang tidak terkontrol lagi ya, bisa sampai melakukan pembunuhan gitu. Nah ya itu yang mungkin ya bisa kita bisa sampaikan ya kepada teman-teman di luar sana yang masih menganggap pacaran itu boleh dan tidak bermasalah. Artinya coba pikir lagi deh gitu ya. Satu, mikir. Yang kedua, jangan sampai juga kita abai dengan kondisi sekarang yang jadi masalah. Tadi betul kata Mas Putra, Mas Rahman, kebanyakan lingkungan juga tidak bermasalah ketika ada orang pacaran yang menganggap itu hal yang biasa tadi, sudah lumrah terjadi. Seperti itu banyak dari orang tua yang malah kalau anaknya nggak punya pacar ya, Iya. masa kamu nggak punya pacar sih? Iya. Ini punya pacar, punya mobil ya pacar. Oh, iya. Itu banyak sebenarnya juga kita perlu sadarkan, bukan hanya kaum muda-mudi. Oke. Sebagai orang tua, terutama yang punya anak perempuan lah ya, karena perempuan ini kan dosanya dia yang nanggung. Kalau laki-laki kan dosa udah tanggung sendiri tuh setelah balik. Kalau pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Jadi ketika kita punya anak perempuan, anak kita pacaran, ya kita akan dapat dosanya gitu. Jadi jangan juga malah anaknya dia udah paham nih, Ya. malah orang tuanya pacaran aja. Kan bahkan dikasih motor lagi ya, iya, jalan nggak ada motor. pacarmu segala macam kan malah ruwet jadinya gitu. Iya. Karena dulu waktu nge-grab pernah lagi beli sebuah daerah Persib, itu ngobrol sama bulenya, nah yang terkait pacaran. Punya pacar mas? Belum. Selesai. Dosa pikir belakang. Subhanallah. Sampai itu orang tuanya yang begitu gitu loh. Dosa pikir belakang. Oke. Kalau dibilang menjalik gitu loh ya kan. Jadi memang orang tua itu penting harus tahu untuk mengedukasi kepada anak-anaknya. Oke. Jika orang tua terus lingkungannya juga tidak mendukung ya sama juga Sama. tadi. Semua memang harus saling mendukung. Saling mendukung. Jadi bagi kaum muda sadar itu ya, jangan sampai pacaran ini menjadi habit, ya, menjadi habit yang
seakan-akan kalau tidak pacaran dia akan mendapatkan kesengsaraan dan atau sakit sakit keras gitu ya. Mindsetnya udah Iya, dicoba. buktinya Mas Rahman tidak pernah pacaran, pernah suka terus tidak mengungkapkan, dia baik-baik aja, sehat Masih walafiat, sehat, ya kan? Masih ganteng gitu kan? Ya, masih hidup gitu ya, tidak ada masalah. Berarti pacarnya itu bukan kebutuhan wajib gitu kan. Bukan harus ditularkan. Dan masalah jodoh nih Mas Rahman. Ya, Mas Rahman juga yakin ya bahwa nggak pacaran pun jodoh pasti datang ya. Harus ada usaha tapi Ya ada usaha, maksudnya tidak dengan pacaran pun Iya. bisa mendatangkan jodoh kan gitu. bisa. Oke. Ya berarti tidak harus begitu ya Mas Rahman ya. Harus pacaran. Oke, pacaran. Mas Putra ini juga ketemu jodoh dengan pacaran atau ta'aruf? Alhamdulillah taruh. Nah, ini contoh berarti ya. Usahanya adalah ta'aruf, tidak melanggar syariat, juga bisa dan punya anak satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya bahagia ya. Iya. Ini dari segi kitanya gitu ya, dari segi kaum mudanya. Terus bagi orang tua tadi bahwa jangan sampai menganggap anak yang tidak pacaran itu tidak normal. Gitu ya. Ya, betul. Tidak normal, tidak mengikuti perkembangan zaman atau malah disebut tidak laku. Betul. Padahal bisa jadi dia sedang menjaga kehormatannya untuk pasangan yang Halal baginya. halal baginya, dan itu sangat baik juga karena kan tidak mungkin sebuah yang ternoda gitu ketemu dengan yang mulia gitu kan kemungkinan itu kan sangat Ya. sangat kecil, Ada, tapi itu sedikit. ya bukan tidak mungkin Ya, ya, dan itu ada hikmah di balik itu pasti. pasti ada ya. Nah, ada kisah ada. Ya, mungkin ini kisah nyata ya udah sama pernah dengar. Jadi Gorontalo. Heeh. Dengarnya dari radio sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya, kisah iya. nyata itu bagus. Oh, berarti lama banget ceritanya kalau ada Dari radio. sekolah, zaman sekolah, zaman Iya, iya, sekolah. iya, iya. Jadi Masih zaman radio. si perempuan Jangan radio. masih zaman radio, sekarang request lagu. Iya. Jadi perempuan ini punya pacar, Heeh. sama pacaran, kan dijodohkan sama Hmm. orang tuanya, Hmm. dijodohkan sama ustadz. Hmm. Ustadz ini akhirnya tetap meskipun dalam keadaan terpaksa perempuan ini menikah. Oke. Nah, menikah di pelaminan pun si perempuan ini bercerita dia ngerasa sesak banget ini. Iya. Mau Karena bukan nangis, pacarnya. Iya. mau nangis dan sebagainya. Hmm. Tapi selama 6 bulan suaminya nggak nyentuh sama sekali. Hmm. Ketika nyentuh suami bilang, "Mama, saya nggak sengaja." Padahal udah halal. Iya. Kalau sekarang nggak kebalik. Iya. Halal belum? Wah, Iya, sentuh iya, sana iya, sini. iya, iya. Ini udah halal ya. Iya. Udah halal. Ekspresinya itu loh. Ini udah halal gitu. Oke. Dia nggak mau nyentuh. Hmm. Sampai 6 bulan. Akhirnya istrinya juga bingung kan. Hmm. Ditanya lah kenapa ya, karena si suami pengen si istri ini benar-benar menerima dia sepenuh hatinya dia, jadi udah benar-benar nggak terpaksa dan sebagainya. Alhamdulillah setelah menerima, perempuan ini pun akhirnya berhijrah jadi baik dan akhirnya dikaruniai. Nah, setelah berapa bulan hamil, sebelum anak hamil dulu ya, kelajuan tidak langsung punya anak. Iya. Hamil, qadarullah suaminya meninggal. Oh. Jadi tapi sebelum meninggal sempat berpesan, rawat anak kita jaga biar taat dalam agama. Oh. Nah, jadi hikmahnya adalah ketika yang jelek ketemu yang buruk adalah Allah ingin yang jelek Merubah. ini terubah dengan yang baik tadi. Oke, mungkin ini doa-doa dari orang tuanya bisa bisa jadi ya. Oke, berarti secara gambaran tidak ada kepastian ya Kak, bahwa pacaran itu adalah sesuatu jalan yang bisa mendatangkan kebaikan. Nah, ini dari gambaran saja itu tidak bisa. Maka pada orang tua tadi harus sadar gitu ya. Jangan sampai menganggap itu adalah jalan satu-satunya yang harus dilewati. Masa kamu mau nikah belum kenal, tapi kenalnya dengan pacaran begitu. Nah, berarti juga kita juga harapkan bukan hanya sekedar orang tua dan si anak tadi. Ya termasuk lingkungan, baik itu sekolah kalau memang masih sekolah, kampus kalau masih kuliah, pekerjaan gitu ya. Dan masyarakat yang lain jangan sampai bermudah-mudahan. Gitu bermudah-mudahan bergabungnya laki-laki dan perempuan. Seperti Mas Rahman ini kan bukti tidak tergabung, jarang berinteraksi, gampang gitu kan. Nah, ini mungkin dengan alasan meeting organisasi ya, meeting tim ya Macam lah ya ya. macam-macam ya. Kita tidak ingin lah ibarat kata itu dicemari ya kegiatan-kegiatan yang itu untuk kebaikan malah dilakukan
dengan kemaksiatan gitu kan. Nah ini kan menjadi suatu hal yang membawa atau bisa memicu seperti tadi ya, perasaan-perasaan tadi. Ya mungkin waktu rapat ketemunya masih diam-diaman gitu kan, tapi sudah tahu nomor handphone bisa chatting-chattingan gara-gara ya mulai awalnya tadi rapat tadi apa ya yang dibahas ya aku nggak ngerti. Wah terus panjang ya. Akhirnya merapat. Oh iya salah. Tapi kan situ enggak. Iya kan gitu kan. Nah, itu yang harus dihindari. Artinya dari segi lingkungan, meskipun itu memang sudah darurat harus tergabung, harus betul-betul dikawal nih. Jangan sampai timnya, salah satu timnya yang ini kan ibarat kata kok tiba-tiba nyebrang cross terus lain ke akhwat gitu kan. Ya kan Rahman ya, jangan sampai gitu ya. Kalau ada segera ditegur. Jangan sampai ini kan wah itu bagus aja kok nggak ada masalah. Yang penting kan dia taat, yang penting sholatnya bagus gitu. Nah itu yang harus ini juga ya. Nah, satu hal lagi mungkin dari saya ya, kalau dari orang tua, dari lingkungan, dari dirinya sendiri juga sudah terjaga. Saya juga agak ini dengan kasus yang terjadi berulang-ulang, muncul terus berulang-ulang, kan berarti ada sebuah satu yang hilang dari penjagaan yang harusnya menjaga juga kerana situ, yaitu penjagaan dari penguasa atau negara. Nah, jadi yang mana harusnya yang seperti ini pun didukung oleh peraturan yang tegas. Kalau memang ya ibarat kata begini, sekuat apapun orang ya, jika tidak ada aturan yang jelas-jelas untuk menjaga antar kekerasan tadi, banyak juga kan yang tidak pernah pacaran tapi kena kasus perkosaan. Nah, karena tidak ada penjagaan langsung yang secara totalitas menyeluruh menjaga interaksi laki-laki dan perempuan. Bahkan kan yang terjadi guru dengan murid, dosen dengan mahasiswi gitu kan, terus teman kerja dan sebagainya mengalami kekerasan seksual, yang mana sekarang pun di aturan kita yang ada itu tidak ada pernah mengurusi urusan laki-laki dan perempuan itu bagaimana sosialnya, itu kan tidak teratur. Betul nggak ya? Betul. Ya Menarik kalau terkait masalah peraturan tadi. ya kan, kalau bisa gini ya, tadi saya bilang sekuat apa Rahman gitu kan, jika dia setiap hari ketemu dengan perempuan, bisa jadi dia yang dilecehkan kan gitu. Nah, bisa gitu kan, bisa kan gitu. Yang kasus baru. Nah kasus baru kan yang rental PS. Perempuan yang nah artinya kan kondisi gini seperti ini tidak bisa masyarakat juga langsung itu apa kalau bukan dari pemangku kebijakan, kekuasaan. Ibarat kata begini, kita saja yang dulunya pakai masker itu hukumnya mubah, sempat kan setahun yang lalu harus kita pakai wajib, bahkan sampai dihukum menjadi bersih paret gitu kan. Itu kan hal yang ini yang ibarat kata ini juga kan mengancam nyawa ya. Tapi ini bagaimana dengan mengancam bukan hanya nyawa tapi juga peradaban, ya kan, generasi akhlaknya. Loh, kenapa tidak pernah ada orang yang pacaran terus ditegur disuruh bersihin paret? Karena udah dianggap biasa. Nah itu berarti kan bukan masalah dianggap biasa, berarti ini tidak menjadi perhatian bagi pemerintah kita. Nah gitu kan begitu. Ibaratnya yang jadi perhatian yang sudah ada, hukum yang udah ada, hukum yang buatan manusia ini nggak akan pernah memberikan efek juga sama sekali. Terus ya kasus-kasus narkoba contohnya. Dia ketangkap gara-gara narkoba. Iya. Apakah dengan dia di penjara menjamin dia tidak akan menggunakan narkoba? Enggak. Di penjara makin jago dia pakai narkoba. Ya berarti kan kayak kasus pacaran pun sama gitu ya. Apalagi ketika ketemu di kepergok di hotel pun yang ada apa cuman materai, surat pernyataan kan begitu. Nah, kan gitu kan, dia akan cari hotel yang tidak dirazia kan begitu kan. Cari yang lebih mahal. Cari lebih mahal gitu kan. Lebih baik saya ngumpulin uang lebih lama dibandingkan saya kepergok lagi kan begitu kan. Nah itu yang harusnya menjadi perhatian. Maksud saya kita tidak hanya sekedar meminta diri kita atau orang lain atau secara umum kita ini untuk bisa menjaga, tapi kan juga kita pengen sekali gitu ya, balik kata Mas Putra tadi, ada aturan yang sudah jelas itu berhasil gitu ya,
sudah jelas itu kuat gitu. Bahkan penjagaannya bukan hanya sekedar mencegah orang melakukan kekerasan dalam pacaran, tapi aturannya ini sudah mencegah sebelum pacaran itu terjadi gitu. Yaitu aturan syariat ya kan, syariat Islam. Nah, jadi ya kembali lagi ya, kalau memang aturan manusia tidak cukup, tidak kuat, kenapa kita tidak mengambil aturan Allah saja gitu ya, yang sudah jelas bisa mencegah itu semua gitu. Oke, ya mungkin kita hanya berisik sampai di sini ya, berisikin ajanya ya, sampai di situ. Silahkanlah dipikirkan, artinya kita juga apalah daya ya, ibarat kata kita hanya bisa menyampaikan unek-unek kita, bahwa kegelisahan kita terhadap kasus-kasus seperti ini itu sangat besar. Karena saya punya anak, Mas Putra punya anak, Mas Rahman pun insya Allah nanti akan punya anak gitu kan. Bagaimana memikirkan ini kok gini banget gitu ya, saking ininya, saking bebasnya gitu kan pergaulan, yang dianggap ini bukan pergaulan bebas, masih dasar suka sama suka, itu sudah bebasnya kan begitu. Nah ini yang menjadi problem. Maka kita pun ingin ya dengan bicara seperti ini, berisik seperti ini, ingin menyampaikan ya Allah, tolong kami gitu ya, tolong kita yang sudah punya keturunan untuk dijaga dengan berisiknya kami ini gitu kan. Ibarat kata ini jurus kita lah, jurus langit kita pengen dijaga. Terlebih lagi kitanya juga ingin dijaga supaya bisa istiqomah, tidak melanggar kemaksiatan gitu kan, dosa-dosa. Maka ya harapannya berisik yang mungkin ya tidak banyak yang mendengar, tidak banyak yang melihat, tapi paling tidak ini bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyepakati apa yang ada. Itu termasuk aturan yang sekarang tidak pernah memberikan efek jerah gitu ya. Dan sampai sekarang malah makin menjadi-jadi. Bahkan kalau yang RUU yang sekarang kekerasan seksual itu kalau nggak salah saya lupa, bahwa begini, tidak akan menjadi kekerasan jika suka sama suka. Nah, terus bagaimana cara membuktikan dia tidak suka sama suka? Kan begitu. Gimana caranya membuktikan? Misal nih Rahman dilecehkan, terus saya tidak suka. Siapa yang melihat Rahman tidak suka? Kan melaporkan saja kan begitu kan? Kan lemah banget. Kecuali ada saksi yang melihat kamu tidak suka. Nah, saksinya siapa? Gitu. Kalau dilakukannya Sembunyi-sembunyi ya kan gitu. Kan begitu. Nah, itu yang menjadi aneh gitu kan. Baru ya tadi percampuran laki-laki dan perempuan di setiap event itu, hampir di setiap event itu terjadi. Nah, kecuali ya insya Allah event-event dakwah alhamdulillah ya tidak tercampur ya. Tapi kan event-event yang lain hiburan, ya konser musik, pasar malam dan sebagaimana, gimana itu? Ada nggak yang mengatur itu? Kan nggak ada. Bebas banget kan. Oke, ya betul ya Rahmannya, jangan saya sendirian dong. Sepakat ya enggak ya betul ya. Ya kita bukan berarti takut ya. Kita memang betul-betul gelisah dengan yang ada. Oke, Mas Rahman mungkin ada apa yang mau disampaikan nih kepada, terserah teman-teman berisik mau menyampaikan apa. Silakan Kang Putra. Ya, silakan Kang Putra. Ya, tadi mengingatkan kembali lagi ya, buat teman-temannya. Putusin aja pacarnya. Enggak ada faedahnya sekali pacaran. Putuskan kayak lagu ya. Putuskan saja pacarnya. Iya. Karena enggak ada faedahnya sama sekali gitu. Banyak laki-laki kalau udah mungkin orang bego ya, disuruh mamanya enggak mau. Suruh pacarnya mah gesit. 5 menit sampai ya kan. Mamanya ntar mah segala macam. Juga jangan modal dikasih makan lah bahasanya ya kan. Udah dipegang-pegang dan sebenarnya bilang sampai yang lebih parah lah dari itu ya kan. Ya, sampai ya intinya yang masih pacaran putusin, yang belum pernah pacaran jangan penasaran sama namanya pacaran. Karena pacaran itu nggak enak. Bener-bener nggak enak. Oke. Pengalaman ya. Bener. Main berani ngomong. Iya. Saya aja laki-laki lah ibaratnya. Nyesel pernah pacaran. Masa kalian perempuan nggak nyesel kan gitu? Nah, betul itu betul. Ya, bagaimana Mas Rahman? Iya. Ya, yang pastinya seperti yang tadi dibilang bahwa lingkungan itu pasti sangat mempengaruhi terhadap apa yang ingin kita lakukan. Terkait informasi juga itu perlu kita sharing lah, saring. Iya. Sehingga tindakan dan perbuatan kita itu harusnya seperti apa sih yang baik
dan kebaikan itu kan harus sesuai syariat lah, Oke. karena Tuhan yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, maka aturan Tuhan lah yang harus kita ikutin. Luar biasa. Sudah cukup? Iya. Oh, saya pikir tadi mau promosi Yung Ngaji. Ya, Yung Ngaji, taat, bahagia, maksiat suka. Wah, iya. Sesuai Oke. slogannya. Oke, betul ya sesuai slogannya. Dan kalau memang ingin terhindar dari hubungan-hubungan seperti itu kan bisa gabung nih Iya. sama teman-teman Yung Ngaji. Jadi bisa terjaga kan Dari lingkungan. circle yang bisa menjaga itu juga gitu. Nah, betul sekali. Ya, termasuk di Yung Ngaji Balikpapan. Oke, teman-teman berisik, jangan lupa follow ya, jangan ketinggalan kegiatan-kegiatannya, dan di sini diisi oleh anak-anak muda yang luar biasa ya. Iya. Insya Allah luar biasa dan terjaga insya Allah. Artinya di situ memang ada Yung Ngaji Akhwat dan ada Yung Ngaji Ikhwan. Tapi saya terus terang, saya pribadi ngelihat tidak pernah meeting pun tidak pernah gabung. Belum pernah gabung ya. Artinya meeting itu satu paling Zoom ya. Itu pun Zoom tidak terlihat, Tidak nggak on on cam. kamera. tidak on kamera. Ini saking menjaganya supaya jangan sampai terjadi adanya ikhtilat ya. Komunikasi gitu ya. Paling kalau komunikasi antara akhwat dan ikhwannya itu lebih ke dari pembina atau dari ketua sih. Oke, Jadi kan pembina. nggak semua pengurus bisa berkomunikasi. Dan pembina Bisa. itu pun suami istri ya. Suami istri. Nah, berarti kan bisa gitu ya. Jangan sampai bilang nggak, susah ya menjadi organisasi dakwah ikhwan akhwat itu tidak ketemu. Kan gitu kan. Ternyata bisa. Lebih banyak dari kepembinaan. Dari pembina artinya banyak cara. Kitanya saja mungkin Ada yang caranya. ya, kita saja mungkin yang sebenarnya cari-cari alasan aja. Jangan khawatir begitu ya. Iya. Khawatir Jadinya itu kan modus ya. Artinya Yung Ngaji ini bukan berarti mengangkat bukan. Ini contoh gitu loh. Jangan sampai ini jangan sampai kita dianggap ngomong doang nih ya. Nggak ada bukti gitu. Tidak ada bukti. Buktinya Yung Ngaji bisa. Tidak pernah ada interaksi, bukan tidak pernah ya, minim sekali. Bahkan saya kalau lihat ketemu ikhwan sama akhwat pada acara pun tidak ada komunikasi sama sekali. Panitianya paling ya komunikasi, sekedar komunikasi biasa saja kan. ya, kebutuhan dalam event itu kan. Iya, kebutuhan Iya. event, dan tidak sampai berhahihi. Ya, kan pernah nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Iya, karena saya juga pembina. Jadi iya, katanya sih. Artinya bisa banget ya gitu, bisa banget. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, artinya kalau kesimpulan hari ini adalah untuk menghindari kekerasan dalam hubungan pacaran adalah jangan pacaran. Selesai gitu ya. Dan jangan mencari-cari celah untuk bisa hadir timbulnya Hadirkan perasaan peluang. peluang untuk bisa berpacaran lagi. Karena setan itu sangat cantik mainnya gitu ya. Kita punya 1000 cara untuk menghindari setan punya 1001 cara dia, lebih kelebihan satu untuk kita bisa tergelincir gitu. Oke, itu mungkin ya. Kalau memang pengen tahu seperti apa ketatnya Yung Ngaji dalam mengurusi event-eventnya, silahkan gabung saja ke Yung Ngaji. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi ya untuk menciptakan circle yang bisa membawa teman-teman itu terhindar dari kekerasan dalam hubungan pacaran. Baik, mungkin sekian dari kami ya, berisikin aja hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila banyak kekeliruan ya. Memang kita lemah ya, tidak bukan lemah secara fisik, jantan. Maksudnya kita memang banyak kekurangan dalam hal ilmu dan sebagainya, tapi dengan kesedikitnya ilmu ini pun kita udah gelisah dan ingin menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan. Karena kebenaran harus terus berisik, karena kebatilan tidak pernah diam. Baik, itu saja kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.